إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepadanya di hari Jumat ini. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua untuk menghadiri, menunaikan panggilan di antara panggilannya, seruan di antara seruannya, yakni menunaikan salat di hari Jumat sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai segenap orang yang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah aktivitas jual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian sekiranya kalian mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat ini pula kita memperbanyak salawat kita atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyaratan." Siapa yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat atasnya 10 kali. Jemaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kali ini kami ingin mengingatkan suatu amalan yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sangat mulia dan agung dalam agama kita, yakni ibadah salat. Salat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menunjukkan ketinggian dan keagungannya bahwa salat 5 waktu atau salat ini tidak hanya diperintahkan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga telah diperintahkan dan menjadi syariat para nabi dan rasul serta umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia menempatkan keluarganya, anak dan istrinya di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali, yaitu di sisi Baitullah yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah." Wahai Tuhan kami, sungguh saya meletakkan keluargaku, yakni anak dan keturunanku, di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali,
di sisi rumah-Mu yang dihormati. Wahai Tuhan kami, agar mereka kelak menjadi hamba-hamba-Mu yang menegakkan salat. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak anak dan keturunannya menjadi hamba-hamba yang senantiasa menegakkan salat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa ini. Allah taala berfirman tentang putranya Ismail alaihi salam. Allah taala berfirman, "Wadhkur fil kitab Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salah." Ceritakanlah di dalam kitab itu tentang Ismail. Sungguh dia itu senantiasa menepati janji, dan dia adalah seorang nabi dan seorang rasul. Dan dahulu dia senantiasa memerintahkan keluarganya untuk salat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Syuaib ketika dia mendakwahi kaumnya, mengajak kaumnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan kecurangan dalam muamalah mereka. Maka kaumnya mengatakan, "Ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una?" Wahai Syuaib, apakah salatmu itu yang memerintahkan kamu supaya melarang kami dari menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Kaumnya Nabi Syuaib menyebutkan salatnya Nabi Syuaib alaihi salam. Demikian pula Nabi Zakaria ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di usianya yang telah senja, dia belum memiliki seorang keturunan pun, maka dia tetap berdoa meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman tentang beliau, "Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a." فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Di sanalah Zakaria menyeru kepada Tuhannya. Dia berdoa kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, anugerahilah aku seorang keturunan yang baik, karena sungguh Engkau Maha mendengarkan doa." Maka malaikat pun memanggilnya, dan di saat itu dia sedang berdiri salat di mihrabnya. Nabi Zakaria salat. Demikian pula Nabi Musa alaihi salam ketika dia berada di lembah Suri Tua, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, "Innani ana rabbuka fakhla' 'alaika innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Wahai Musa, sungguh saya adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua alas kakimu, karena sekarang engkau berada di lembah suci tua, dan saya akan memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh saya ini adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya saya semata. Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Nabi Musa diperintah salat, Nabi Isa pun demikian. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang beliau dalam Al-Qur'an. "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Dan dia, yakni Allah, menjadikan saya ini berberkah dimanapun saya berada, dan dia mewasiatkan saya dengan salat dan juga zakat selagi saya masih hidup. Karena itu para nabi, para rasul terdahulu, mereka diperintahkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ini salah satu bukti akan tingginya, agungnya, besarnya kedudukan salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di antara yang menunjukkan betapa agungnya salat ini di sisi Allah, bahwa salat ini merupakan ikatan tali persaudaraan antara manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Fa in tabu wa aqamus salah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din." Apabila mereka, yakni orang-orang musyrik itu bertaubat, kemudian mereka menegakkan salat
lalu mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itulah saudara kalian seagama. Para ulama ahli tafsir mengatakan dari ayat ini terdapat petunjuk bahwa apabila mereka tidak sholat, maka mereka bukan saudara kita seagama, artinya mereka telah kafir. Dan kalau mereka kafir lantaran meninggalkan sholat, maka konsekuensinya mereka mati, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan ahli warisnya tidak akan mewarisi hartanya. Karena itu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa bahayanya mereka yang mengaku dia adalah muslim, akan tetapi mereka meninggalkan sholat. Sekalipun ulama kita berselisih, apakah bagi mereka yang meninggalkan sholat lantaran hanya kemalasannya saja, menuruti hawa nafsunya mencari kehidupan dunia, akan tetapi masih yakin, atau kadang-kadang sholat kadang-kadang tidak, akan tetapi mereka masih meyakini kewajibannya, apakah mereka telah keluar dari Islam atau tidak? Sebagian mereka, para ulama kita mengatakan dia sudah kafir berdasarkan ayat ini. Dan juga Nabi SAW mengatakan al-ahdu bainal mu'mini wal kafiri tarkus shalah. Pembatas, pembeda seorang itu masih dikatakan mukmin, orang Islam, atau dia telah dianggap sebagai orang kafir, bukan lagi orang Islam, apabila dia telah meninggalkan sholat. Sebagian mengatakan dia belum kafir kalau dia yakini kewajibannya, dia masih tegakkan kadang-kadang walaupun dia meninggalkannya terkadang, akan tetapi dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar, karena sholat ini merupakan tiang daripada tiang agama ini. Nabi SAW bersabda, Rasul amri kullihi al-Islam wa amuduhu salat. Pokok dari segala urusan itu adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama ini, jangan kita bergampangan, jangan kita bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat. Mari kita tegakkan dia, kita perintahkan kepada keluarga kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kamu di dalam memerintahkan mereka, karena tidaklah mudah mendidik, membimbing, menggiring anak-anak kita untuk menegakkan sholat. Oleh karena Nabi SAW memberi petunjuk kepada kita sebagai bentuk pendidikan kepada keluarga kita untuk sholat. Beliau mengatakan, "Murru awladakum bis-shalah wa huwa ibnu sab'in wa tudribuhum wa huwa ibnu 'ashar." Perintahkan keluargamu, anakmu untuk sholat ketika usianya 7 tahun, dan pukul mereka kalau tidak sholat sebagai bentuk pendidikan ketika usianya sudah 10 tahun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di antara perintah yang menunjukkan besarnya, agungnya, tingginya kedudukan sholat dalam agama kita ini, bahwa sholat inilah yang akan pertama kali dihisab, pertama kali dihitung pada hari kiamat dari amalan seorang hamba. Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu min amalil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah aw salatuhu, fa in tuqabbala sa'irul 'amal aw faqad aflaha wa anjah wa in ruddat faqad khaba wa khasir." Sungguh yang pertama kali akan dihitung dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Salatnya, apabila salatnya diterima, maka dia gembira dan bahagia, dia telah gembira dan selamat. Dan apabila salatnya ditolak, maka dia rugi dan celaka. Karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan meremehkan tentang salat kita ini, karena betapa bahayanya mereka yang tidak salat. Telah disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bercerita tentang salat. Maka Nabi SAW mendengarnya dan beliau berkata, "Man hafadha 'alaihinna kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafidh 'alaihinna lam yakun lahu nuran wa la burhan wa la najatun yaumal qiyamah, wa yuhsyaru ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa Ubay bin Khalaf." Kata Nabi SAW mendengar cerita para sahabat tentang salat 5 waktu, maka beliau mengatakan, siapa yang menjaga salat
solat 5 waktu tersebut, maka kelak solatnya akan menjadi cahaya, akan menjadi bukti yang nyata atas keimanannya, dan akan menjadi keselamatan untuknya pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaga solat-solatnya, pada hari kiamat dia tidak memiliki cahaya, tidak ada bukti yang nyata kalau dia adalah orang beriman, dan dia tidak akan selamat. Dan yang lebih mengerikan lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuhsyaru ma'a Fir'aun, dan kelak dia akan dikumpulkan bersama barisannya Fir'aun, wa Qarun bersama barisannya Qarun, wa Haman bersama barisannya Haman, perdana menterinya Fir'aun, wa Ubay bin Khalaf bersama barisannya Ubay bin Khalaf, manusia yang paling besar permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya Nabi membunuhnya dengan tangannya sendiri pada perang Badar. Orang-orang tersebut, pembesar-pembesar kekafiran ini, kelak orang tidak salat akan dikumpulkan bersama mereka. Sungguh kita tidak pernah tega apabila kita dikumpulkan bersama barisan pembesar-pembesar kekafiran tersebut. Karena itu jamaah dirahmati Allah, sekali lagi mari kita perhatikan salat kita. Dan ingatlah, di antara perkara yang menunjukkan kedudukan salat ini betapa tingginya di sisi Allah, bahwa kebanyakan syariat kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bumi. Akan tetapi khusus salat 5 waktu ini, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di sana diangkat sampai ke langit yang ke-7, di Sidratil Muntaha. Lalu di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat 5 waktu ini, yang awalnya 50 kali sehari semalam, kemudian diringankan menjadi 5 kali. Akan tetapi meskipun 5 kali, pahalanya tetap 50, karena satu kebaikan itu bi'asyarati amsalihha, akan dilipat gandakan 10 kali yang semisalnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, masih sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keagungan, tingginya dan besarnya kedudukan salat ini di dalam agama kita. Kiranya apa yang kami sampaikan ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk terus memperhatikan salat-salat 5 waktu kita. Karena sesungguhnya apabila kita sudah tidak memiliki salat, kita tidak lagi menegakkan salat, lantas dengan apa kita dikenal identitasnya dalam kehidupan ini? Karena seorang muslim, ketika dia ditahu dia seorang muslim, maka orang-orang akan mengatakan sungguhnya muslim itu adalah orang-orang yang menegakkan salat. Tetapi kalau dia tidak salat, maka hilanglah identitas tersebut dari dirinya. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini kembali kami mengingatkan agar kita menjaga salat-salat kita. Dan menjaga salat itu setidaknya pada 3 perkara, sebagaimana ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat itu dan juga salat wusta, yaitu salat asar, dan hendaknya kalian senantiasa tegak tunduk taat beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaganya, yang pertama kita menjaga waktunya. Kenapa? Karena salat itu telah ditetapkan waktunya, hendaknya kita jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta." Sungguh salat itu telah diwajibkan atas orang-orang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Maka siapa yang melalaikan waktunya, mereka inilah yang mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan ancaman. Allah taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Celakalah mereka-mereka yang salat, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya. Kata para ulama ahli tafsir, lalai dalam salatnya yakni mereka melalaikan waktunya.
Maka mari kita jaga waktunya, kita tegakkan sesuai dengan waktunya, karena itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Qala as-salatu ala waqtiha. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan salat pada waktunya. Kemudian yang kedua, menjaga salat, kita menjaga gerakannya. Karena sungguhnya salat itu gerakannya telah diajarkan, sanadnya bersambung kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ketika beliau diwahyukan menjadi seorang nabi, diangkat menjadi nabi, maka Jibril alaihi salam mengajarkan wudu kepada beliau, maka beliau pun berwudu sebagaimana wudunya Jibril, dan Jibril mengajarkan gerakan salat, maka beliau pun menegakkannya sebagaimana yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam kepada beliau. Dan beliau telah memerintahkannya kepada kita, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita tidak mungkin lagi melihat Nabi karena beliau telah wafat. Akan tetapi keterangan tentang bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dan telah dibukukan oleh para ulama kita. Tinggal kita merujuk dan mempelajari gerakan-gerakan salat beliau. Karena jangan sampai kita salat akan tetapi salat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika orang yang salah dalam salatnya, dalam hadis yang dikenal dengan al-musii'u fi salati, hadis tentang orang yang salah dalam salatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Berdirilah kemudian salat kembali karena kamu belum salat. Lalu dia kerjakan lagi, Nabi mengatakan, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Berdiri dan salat kembali karena kamu belum salat. Dia lakukan itu 3 kali dan Nabi tetap memerintahkannya salat kembali. Maka beliau pun meminta kepada Nabi agar diajarkan bagaimana tata cara salat yang benar. Karena salatnya orang tersebut sangatlah cepat, dia tidak memperhatikan tumaknina di dalam salatnya. Karena itu dalam satu asar dikatakan, ada yang orang salatnya 60 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud, wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Dia sempurnakan rukunya, dia tidak sempurnakan sujudnya. Dia sempurnakan sujudnya, tapi dia tidak sempurnakan rukuknya, sehingga salatnya pun tidak diterima. Maka mari kita pelajari tata cara dan gerakan salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk penjagaan kita kepada salat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bentuk penjagaan kita kepada salat adalah menjaga penunaiannya di masjid bagi laki-laki. Sekalipun para ulama kita berselisih pendapat apa hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Di antara mereka ada yang mengatakan fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah telah ditegakkan sebagian muslimin, maka gugur kewajiban salat di masjid bagi yang lain. Bukan berarti dia tidak salat, dia boleh salat di rumahnya, tapi tidak wajib baginya jika telah ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin. Dan ada yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu sunnah muakkadah, sehingga boleh dia salat di masjid. Boleh sekali-kali dia tidak salat di masjid, akan tetapi itu tidak menjadi kebiasaannya. Lebih banyak salatnya di masjid daripada salatnya di rumah. Sebagai bentuk penegasan dia telah mengamalkan sunnah muakkadah. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama ini, janganlah seorang mukmin, seorang muslim meremehkan yang namanya salat berjamaah. Kenapa dengan salat berjamaah ini? Maka fungsi masjid itu kembali terrealisasi. Untuk apa kita bangun masjid? Kita bangun dia dengan begitu megah, akan tetapi kita tidak memakmurkannya dengan salat. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang senantiasa memakmurkan masjid. Allah taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Hanyalah mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Inilah setidaknya 3 bentuk penjagaan kita kepada salat. Kita jaga waktunya, kita jaga gerakannya, dan kita jaga penunaiannya berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Dan mereka yang menjaga salatnya telah mendapatkan janji yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. yakni mereka-mereka yang senantiasa menjaga salatnya. Mereka kelak akan menjadi para pewaris, yaitu mereka akan mewarisi surga Firdaus
dan kelak mereka akan kekal di dalamnya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus fa innaha a'laha." Apabila kamu meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, karena itulah surga yang paling tinggi, dan semua sungai-sungai yang ada di surga itu muaranya bersumber dari dari surga Firdaus. Dan ini akan dijanjikan dan diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang menjaga salatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa menegakkan ibadah kepada Allah, menjaga salat-salat lima waktu kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wansurna ijtinabah. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة اللهم اجعلنا مقيم الصلاة اللهم اجعلنا مقيم الصلاة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في الصلاة.